Korea Selatan merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia. Namun saat ini Korea Selatan sedang menghadapi masalah serius yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial negara tersebut. Salah satu masalah utamanya adalah tingginya tingkat utang rumah tangga. Pada kuartal kedua tahun 2020, rasio utang rumah tangga Korea Selatan mencapai hampir 100%, menjadikannya salah satu negara dengan utang rumah tangga terbesar di antara negara-negara maju. Meskipun nilainya sedikit menurun pada akhir tahun 2023, rasio utang rumah tangga di Korea Selatan masih berada di angka 93,5%. Ini menunjukkan bahwa masalah ini masih sangat signifikan dan belum bisa diatasi pemerintah. Masalah utang rumah tangga ini berdampak besar pada individu dan perekonomian negara secara keseluruhan. Peningkatan dramatis dalam utang rumah tangga ini didorong oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya utang rumah tangga di Korea Selatan adalah kebijakan suku bunga yang rendah dari Bank Korea. Dalam kebijakannya, Bank Korea memangkas suku bunga ke rekor terendah yaitu 0,50% pada bulan Mei tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi dengan mendorong nilai kredit yang terjangkau. Namun, efek samping dari kebijakan ini adalah peningkatan utang rumah tangga. Suku bunga rendah mendorong banyak konsumen untuk mengambil pinjaman, baik untuk konsumsi sehari-hari atau untuk membeli properti real estate. Pinjaman yang mudah didapat ini telah menyebabkan banyak keluarga jatuh ke dalam perangkap utang dan terus dipersulit dengan semakin banyaknya utang dari waktu ke waktu. Meningkatnya permintaan properti real estate akibat dampak kebijakan suku bunga yang rendah, membuat harga real estate di Korea Selatan melonjak tajam. Terutama di kota-kota besar seperti kota Seoul. Meskipun harga real estate menjadi mendadak melonjak tajam, banyak rumah tangga yang tetap mengambil utang dalam jumlah besar untuk membeli rumah. Kenaikan harga ini tidak hanya memperburuk kesenjangan sosial, namun juga menyebabkan tingginya utang pada banyak orang. Naiknya harga real estate memaksa banyak orang meminjam uang yang lebih banyak untuk membeli rumah. Situasi ini juga diperparah oleh masyarakat Korea yang juga meminjam untuk membiayai gaya hidup konsumtif mereka. Karena kemudahan akses terhadap kredit, masyarakat cenderung meminjam uang untuk membeli barang-barang konsumsi, mulai dari barang elektronik hingga mobil pribadi. Kebiasaan ini diperkuat dengan iklan yang mengedepankan gaya hidup hedonistik di mana konsumsi barang dan jasa dipandang sebagai simbol status sosial. Alhasil tingkat utang rumah tangga meningkat tajam. Tingginya utang rumah tangga di Korea Selatan mempunyai implikasi serius baik bagi individu yang terkena dampak maupun perekonomian negara secara keseluruhan. Kerentanan ekonomi salah satu konsekuensi terbesar dari tingginya tingkat utang rumah tangga. Masalah utang rumah tangga ini sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Jika kondisi ekonomi memburuk atau kebijakan moneter berubah, rumah tangga yang berutang akan kesulitan memenuhi kewajiban pembayarannya. Misalnya, jika Bank Korea menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi, beban bunga peminjam akan meningkat. Jika banyak rumah tangga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, hal ini dapat menyebabkan kegagalan sistemik yang akan berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan. Masalah ini juga bisa menyebabkan krisis keuangan domestik. Dalam skenario terburuk, akumulasi utang yang tidak terkendali dapat menyebabkan krisis keuangan domestik. Jika sebagian besar rumah tangga mengalami kesulitan membayar utangnya, hal ini dapat memengaruhi stabilitas sektor perbankan. Bank yang berisiko gagal bayar utangnya akan kesulitan mempertahankan likuiditas, yang dapat menyebabkan krisis keuangan yang lebih luas. Ini akan berdampak pada investasi, konsumsi dan bahkan stabilitas mata uang. Masalah ini juga bisa berdampak pada kualitas hidup yang menurun. Utang yang tinggi juga dapat mengurangi kualitas hidup seseorang. Ketika sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membayar utang, rumah tangga merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya taraf hidup, meningkatnya ketidakpuasan sosial dan berdampak buruk pada kesejahteraan sosial. Masalah ini tentunya juga akan berdampak pada pasar properti. Utang rumah tangga yang terakumulasi dari pembelian properti juga dapat berdampak pada pasar properti itu sendiri. Jika banyak orang kesulitan membayar cicilannya, harga properti bisa turun dan mengurangi ekuitas pemilik rumah. Penurunan harga rumah ini dapat memicu efek domino, yang berpotensi menghalangi pemilik rumah menjual properti mereka dengan harga yang mereka inginkan.
Ini dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Korea telah mengambil beberapa tindakan. Bank Korea telah mulai menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi dan menstabilkan pasar real estate. Selain itu, pemerintah telah memperkenalkan kebijakan untuk membatasi pinjaman kepada individu berisiko tinggi guna mencegah akumulasi utang rumah tangga yang tidak terkendali. Pemerintah juga telah meluncurkan program literasi keuangan untuk membantu masyarakat mengelola utangnya secara bijak dan menghindari kebiasaan belanja berlebihan. Langkah-langkah ini penting untuk mengurangi risiko keuangan bagi rumah tangga dan memastikan stabilitas ekonomi negara. Tingginya tingkat utang rumah tangga di Korea Selatan merupakan masalah yang serius dan rumit. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, hal itu dapat memperburuk situasi ekonomi, memicu krisis keuangan, dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama menemukan solusi berkelanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Sedikit saja ada kesalahan dalam menangani permasalahan ini, Korea bisa berada di ambang krisis besar.